ilahi bistiqoni. Itulah yang awal. Sahabat, itu saja ya. Karena kalau ibaratkan kapal sudah mau tenggelam, pemberitahuan dari sahabat ini adalah barangkali penglihatannya lebih jelas dari semua. Maka Abah mengajak dari semua, jangan tunggu kapalnya tenggelam dari semua. Dan Abah juga ingatkan buat sahabat, buat semua dari semua ya. Nah inilah susahnya kata Abah, diomongin nanti dikiranya peramal, diomongin dikiranya tadi. Karena bagi orang-orang yang insya Allah yang sudah mati sahabat, semua makhluk itu ngomong ya. Kamu nggak percaya? Sampai ada teman Abah nggak mau makan ikan. Ikan sebelum ngomong nanya dulu sama dia. Kata dia, jawab dulu pertanyaan saya sebelum kamu makan saya. Daging kambing pun nanya dulu. Maka dia nggak berani makan daging sekarang. Makan ayam. Secara tanajul kita datang dari Allah. Dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Misal adsam insan. Nah kita harus secara tarki. Wa inna ilahi roji'un. Karena innalillah semuanya milik Allah. Makanya ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali kepada Allah. Cuma Allah sahabat memiliki syarat la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa sampai pada Allah. Tidak ada yang bisa menyentuh Allah. Tidak ada yang menyentuh firman Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Maka itulah Allah melarang kepada orang yang mabuk tadi. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Bahkan di bawahnya kata Allah, janganlah kamu dekati masjidku kalau kamu sedang junub. Nah, junub yang sebenarnya adalah bukan junub habis bersetubuh, tapi junub dengan Allah. Ada syirik jali pada jasad kita. Makanya la ilaha illallah, sadarilah bahwa tiada. Sesungguhnya adalah aku bersaksi bahwa tiada yang nyata dalam hidupku kecuali ruh Allah yang ada pada diriku. Dan ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di situ. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Marilah kita awali hidup kita sebagai muslim. Muslim hanya akan terjadi kalau kamu aslama. Aslama artinya adalah memahami. Bagaimana apa yang diaslama? Karena kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah adalah sendiri dan sekarang pun Allah seadanya dulu. Adapun kehidupan ini adalah maka tadi tergantung kita belajar untuk memandangnya. Kalau kita pandang semua ini makhluk, ya makhluk. Tapi kalau bagi orang yang sudah mampu menyaksikan semuanya Allah, maka tidak ada lagi makhluk. Semuanya hanya Allah, sahabat. Maka keadaan kebahagiaanmu tergantung di kesadaran itu. Kalau kesadaran kamu dalam kesadaran Adam, maka itulah, kalau bicara Adam, pasti iblis lawannya. Tadi semua. Kalau Adam adalah ruhmu, iblis adalah jasad kita. Maka itulah kenapa di bulan Muharram adalah Adam harus bebas dari iblis kalau mau berjalan kembali pada Allah. Tadi semua. Demikian pula adalah bicara Yunus, kata Abah juga. Bicara Yunus itu bicara ruh kita sebenarnya. Walaupun Allah berganti menyakisahkan dirinya sendiri. Berbagai nama Adam, tadi Sis, Idris, Nuh, Sam, Hud, Lut. Itu hanyalah. Yang dipertontonkan sebetulnya hanya dua saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Adam? Dialah Muhammad Rasulullah. Ruhnya Adam itu Muhammad Rasulullah. Maka tadi Muhammad itu adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Adalah khobar mubtada. Dari Allahu mubtada. Allah lah mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Itulah Muhammad. Maka kehidupan bicara tentang Adam. Kesadaran kita di awal itu kesadaran Adam. Tadi semua. Maka disitulah berada kita pada. Maka Adam bicara adalah pasangannya Hawa. Maka Hawa itu memiliki 4 nafsu. Ada Hawa nafsu. Tadi semua. Hawa yang muncul dari angin, dari api. Jadilah Amaroh. Hawa yang muncul dari angin. Jadilah Lawamah. Hawa yang muncul dari air. Jadilah ada Supiah atau Mulhimah. Hawa yang muncul dari tanah jadilah adalah Mutmainnah. Itulah Hawa. Siapa Hawa itu? Badan kita. Maaf ya, kita sedang ngaji hakikat. Adam itu ruhmu, Hawa adalah tubuhmu. Paham tadi? Kalau kamu sudah kawinkan Adam dan Hawa, wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Kalau seandainya kamu kawinkan Adam dan Hawa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Itulah ajwajan itu adalah tadi. Wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah.
Kamu akan surga kalau kamu gabungkan dohiron wa batinan, ruhmu dan jasadmu, jiwamu dan ragamu. Tapi sayang sekarang manusia, justru yang diurusnya adalah hanya jasad, tapi tidak jiwanya, tidak ruhnya. Akhirnya manusia di alam dunia ini adalah menderita neraka. Tadi semua, ya. Itulah bicara tentang kesadaran Adam yang terendah. Sama, Allah kisahkan Adam dan iblis, sama Allah bicarakan tentang Yunus dan ikan Nun, sama Allah bicarakan tentang Ashabul Kahfi dan Guha. Maka sesungguhnya bagi Ashabul Kahfi adalah Guha itu tubuhnya sendiri, sehingga terjebak 309 tahun. Ingat itu. Abah nanti jelaskan tentang angka 9 yang luar biasa. 9 itu adalah 9. Itulah tentang perlambang Wali Songo. Itulah kenapa lubang pada manusia ada 9. 7 di kepalanya, 2 kubul dan dubur. Maka siapa yang mampu menjaga 9 lubang itu wali. Tadi semua. Bagaimana menjaga lubang 9 itu? Jaga penglihatanmu, karena itu basar Allah dan basirnya Muhammad. Jaga pendengaranmu, karena pendengaranmu adalah sami'nya Muhammad, sama'nya Allah. Itu. Demikian pula kalammu. Tidak ada manusia itu adalah. Tadi kata apa? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihatillallah. Hei Kang Riza, Cibubur, sehat Kang Riza, ya, ditungguan nih, ya, di Setu, ya. Itulah sahabat. Kisah dalam Al-Quran itu sedang bicara pada diri kita sendiri, sebenarnya. Adam adalah ruhmu, Hawa jasadmu. Itulah karena tadi sahabat. Seolah-olah di kerajaan Allah itu adalah laki-laki, nah ada perempuan. Maka kenapa Allah menggunakan isim domir huwa? Dia laki-laki, Allah bukan laki-laki. Karena memang pada dasarnya ruh selalu dinisbatkan pada laki-laki. Ruh itu laki-laki, jasadmu adalah perempuan. Karena yang tidak bisa mengartikan sahabat, menuduh perempuan, tadi lawan jenismu itu sebagai, nanti kata Nabi, perempuan banyak di neraka. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Kalau kamu berjalan dengan jasadmu berarti perempuan. Maka jasad itu sama seperti perempuan, banyak keinginan. Itulah apa namanya Imam Bukhari menyampaikan, Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa wanita diciptakan dari satu akal 9 nafsu. Itulah tubuhmu, wanita itu. Dan laki-laki diciptakan ada 9 akal, 1 nafsu. Tadi semua. Maka itulah kenapa laki-laki, bukan berarti di dunia ini, nah, jangan aja salah, laki-laki perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Kebalik. Padahal maksud Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruhmu pemimpin bagi tubuhmu, begitu. Artinya apa? Kalau yang gender, silakan jadi presiden. Silakan jadi apapun. Karena Allah sedang tidak bicara kepada gender. Tapi Allah bicara ar-rijal. Maka tadi, perjalanan manusia ini bisa sebagai Adam atau sebagai Hawa. Perjalanan manusia sebagai Adam, tadi semua. Berarti adalah menggunakan ruhnya. Maka dia matinya sebagai almarhum. Yang dirahmati oleh Allah. Karena, kenapa yang menggunakan ruhnya disebut almarhum? Karena memang itu dari Allah. Bahkan punya Allah. Nafahtu fihi birruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Untuk kau pulang kepadaku. Manusia hanya menyibukkan diri. Ungkad-ungkad dan gak karuan. Tadi semua. Qurannya dibaca, tapi tidak pernah menjadi hudan. Wal furqan buat tubuhnya. Karena tadi salah mengartikan. Tadi semua ya. Syariatnya dipahami, tapi hakikatnya tidak. Padahal yang akan pulang itu hakikatnya. Yang akan diterima itu hakikatnya. Ingat, kalau bicara syariatnya, bicara tubuhmu. Di sisi Allah, tubuhmu itu tidak ada. Ingat itu. Maka Nabi Muhammad ditegur 2 kali dalam Al-Quran. Wastagfirli dan bika ya Muhammad. Mohon ampun kamu atas dosamu ya Muhammad. Airi dan biwujudika. Dosa penghalang dari bodoh wujudmu itu sendiri. Itulah kita raditu billahi robbah. Kalau kita benar-benar ridho pada Tuhan, maka nafikan diri kita. Maka tadi sifat 20, Allah itu sifat nafsiyah wujud. Lawannya adalah Adam. Nah, kita ini kalau Allah wujud, maka kita wajib ada. Bukan berarti tidak ada. Disinilah ujian kepada Allah. Kita ada, tapi disuruh aku tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang kau tuhankan kecuali Allah. Bukan dirimu, bukan jasadmu, bukan nafsumu.
Itu la ilaha illallah. Ya. Inilah yang dipahami kisah tadi. Kesadaran Adam adalah kesadaran yang terendah. Lawannya adalah iblis. Padahal Allah sudah berjanji kepada siapapun yang mengawinkan dohir batin. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kalian, kalau kalian kawinkan dohir dan batin, kalian akan damai hidup itu. Ya, maka Allah berikan sanepan. Sanepan itu apa? Pernikahan kita dengan istri kita itu sanepan. Sebetulnya bukan itu yang pokok. Yang pokoknya Allah ingin menjelaskan tentang jasad dan ruh. Perempuanmu itulah sumpama jasadmu. Bagi seorang laki-laki jasadnya itu perempuan. Bagi seorang perempuan jasadnya itu perempuan. Tapi ruhnya laki-laki, perempuan juga. Maka lihat kalian dalam kitab-kitab ulama. Rabi'ah Adawiyah disebut Rijalullah. Maka di Nusantara ini ada Rijalul Goib, ada Miftahul Goib. Sebagian dari mereka adalah waliyah, seorang perempuan. Maka nanti Indonesia disebutkan hanya akan damai kalau sudah punya ratu adil. Nah, itu. Kenapa ratu? Nah itulah yang tadi semua. Makanya marilah memahami syariat dengan hakikat. Karena syariat dan hakikat itu, itulah yang Allah kisahkan. Kalau kamu bersandar pada syariat saja, maka syariat itu ngomongin kulit. Kamu ngomongin duren, syariat itu ngomongin kulit duren. Maka pasti misalkan yang serem-serem, hati-hati, duren itu tajam kulitnya, duren itu tajam kulitnya. Nah, itulah syariat. Maka ngomongin neraka, ngomongin surga, ngomongin siksa kubur, barjah dan lain sebagainya. Karena sedang ngomongin kulit duren. Padahal tujuan kamu makan duren bukan kulit duren, bukan mengisahkan seremnya kulit duren. Tapi Allah sedang bicara sesuatu yang harum yang ada di dalam kulit yang tajam itu, buah duren. Dan ujung-ujungnya kamu ketemu dengan rasa duren. Ini orang terjebak di ngomongin kulit duren. Tadi semua. Inilah persoalan. Inilah kisah kesadaran Adam. Adam, iblis. Itu mengatakan Musa, Fir'aun. Nuh adalah air bah. Sama aja. Kemudian juga siapa? Yusuf dibui. Nabi Yakub buta. Nabi Ayub gatal penyakit kulit. Itu sesungguhnya sahabat adalah untuk sebagai informasi dari Allah kepada kita. Maka itulah Allah ingatkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Itu Allah al-haq, nyatalah pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak mengkaji? Akhirnya tadi muncullah kisah agama yang palsu. Nakut-nakutin dengan neraka, ngiming-ngimingi dengan surga. Nakut-nakutin dengan sikap kubur. Tuhan macam apa yang kau kenal itu? Ingat sahabat, kalau kalian yang sudah bertauhid, itulah kenapa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Karena dia sudah aman bersama Allah. Tadi la khaufun alaihim. Maka Allah kisahkan Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Kenapa kamu takut neraka? Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Kenapa kamu takut dengan golok, dengan senjata peluru? Nabi Ismail pisau tidak nyembelih. Karena yang menyembelih itu bukan pisau, Allah. Kenapa Nabi Ibrahim tidak takut dengan api? Karena api itu tidak makhluk. Tidak ada yang bisa membakar. Doro, wala nafan, wala mautan, wala hayatan. Jangan kamu punya itikad bahwa api bisa membunuh. Buktinya Ibrahim tidak mati. Golok bisa membunuh. Buktinya Ismail lehernya tidak bisa tembus. Tadi semua. Laut membahayakan, kata siapa? Dibelah oleh Musa. Tadi semua. Inilah orang Islam akhirnya menjadi nggak percaya dengan Tuhan. Padahal harusnya orang Islam lah sekarang. Kenapa Allah janjikan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh? Ternyata sekarang ini orang Islam ngaku soleh tapi salah. Inilah yang terjadi. Ya. Karena Ka'bahnya ribuan orang yang datang. Yang dari mulai kiai, kelas geledegan tadi semua. Abah lihat, kamu nggak bahagia Kiai. Saya bilang, nggak usah cerita sama Abah. Saya sudah melihat latifah kolabmu itu. Sudah menggambarkan kamu dalam keadaan api kok. Mau ngomong apa? Terus ilmu itu di mana? Tadi semua, selama agama itu di sisi manusia, manusia tidak akan bahagia. Karena agama itu inna dina indallah. Ingat itu. Agama itu di sisi Allah. Maka kata Abah, tiap hari kita perang Badar dan perang Uhud. Orang yang bersama Allah, tiap hari menang. Nggak usah mikirin. Maka tadi kenapa manusia sekarang bersandar pada bekal, bersandar pada modal, bersandar pada ilmu, bersandar pada kekuatan, bersandar sampai ada istilah 3D.
deket, dulur, duit. Itulah karena manusia tidak kenal pada Tuhan. Inilah persoalan manusia sekarang, maaf, terutama orang Islam. Malah yang kalian kafirkan, Abah udah keliling dunia, yang kalian kafirkan, justru mereka itu lebih menyadari tentang adanya Tuhan lewat napas mereka. Maka mereka ciptakan apa? Di Cina itu ada Tai Chi, ya, ada Ginkang, Luekang. Cina itu menyadari napas masuk, napas keluar. Jadilah Shaolin, sakti tubuhnya, bijaksana hatinya. Tadi semua, ya. Jadi, ya, walaupun mereka belum dekat-dekat amat sama Tuhan, dia panggil Tuhannya Om, Om, Santi, Santi Om, panggilnya Om. Yang lebih dekat lagi orang Kristen, tiap hari panggil Allah Bapak, 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 Bapak. Ini kata Gus Dur, bener nih Gus Dur candaan, tapi sekarang kenyataan. Orang Islam jauh dari Allah, manggilnya aja pakai toa. Allahu Akbar, manggilnya aja orang Islam pakai toa. Padahal Allah itu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Kalau kamu udah sadar pasti tenang. Kalau kamu sudah tenang pasti senang sebenarnya. Itulah Allah mengatakan wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah itu. Kenapa kamu tidak sadar? Karena tadi piroh, jasad dan ruh. Itulah Abah mengajak di bulan Maulid ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lahirkan diri kita, ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tentang kenapa kita harus melahirkan diri kita. Kenapa kita disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Banyak kita pendusta agama. Sholatnya rajin ke masjid tiap hari. Tapi itulah Allah berkata dalam Al-Quran, kalau kamu ingin derajat yang tinggi tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim, harta. Tadi. Itulah kenapa sekarang orang Islam lebih sibuk agama, ibadah ritual, tapi tidak ada ibadah sosial. Padahal kalau kita lihat isi Quran, perintah sholat saja adalah sebenarnya Allah itu memperlihatkan ibadah sosial. Aqimis sholat wa ita'uz zakat, vertikal kamu kepadaku, buktikan imanmu padaku itu dengan horizontal kepada manusia. Kau sudah bisa saling memaafkan, berarti kau sudah sholat. Kau bisa adalah saling mendoakan, memaafkan, saling membantu, saling menyayangi, itu kau sudah sholat. Itulah aqimis sholat wa ita'uz zakat. Sampai kata Nabi, la sholata illa, apa namanya, la zakatalah. Kata Nabi, tidak ada sholat bagi yang tidak zakat. Ya, tapi harus dibagi juga zakat syariat dan zakat hakikat. Tadi semua, ya. Zakat syariat mengeluarkan sebagian dari kelebihan hartamu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ar. Sebenarnya kamu itu udah bisa menikmati surga Allah. Nikmati kata Allah, bergegaslah menerima ampunanku. Di situ bukan ampunan, taubat. Tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Nah, ampunan Allah itu taubat. Artinya apa? Kamu tidak boleh merasa wujud. Taubat. Taubat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan, kembali. Asalnya kamu tidak ada, kembalikan. Misi kita adalah mengembalikan kita ketidakadaan. Tadi, karena kita Adam. Masa kita belajar sifat 20, sifat nafsiyah wujud. Yang boleh wujud hanya Allah. Selain dari Allah, Adam. Tapi dalam prakteknya terus merasa wujud. Ngomongnya raditu billahi robba. Kamu ridho pada Tuhan. Tadi semua. Kepada ilahun. Dialah. Tadi semua. Makanya la ilaha illallah. Nafikan dirimu. Nafikan yang lain. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang mengenyangkan kecuali Allah. Tiada yang indah kecuali Allah. Tiada yang enak kecuali Allah. Tiada yang bagus kecuali Allah. Tiada yang besar kecuali Allah. Nah, inilah sekarang Allah sudah tidak ada harganya. Bahkan Allahnya nggak dikenali. Ngomong-ngomong Allah nggak kenal Allah. Ngomong-ngomong Muhammad Rasulullah nggak kenal Muhammad. Tadi semua hanya jualan agama. Hanya jualan menakut-nakuti manusia dengan neraka. Dan iming-imingi manusia dengan surga. Padahal yang ngomongnya sendiri belum tahu. Tadi semua. Apa yang dia katakan itu? Tentang barja, tentang syirat. Dia belum tahu kok. Dia hanya untuk nakut-nakuti orang. Tadi makanya dia cerita tentang agama. Bahwa kita ini ada, kata Nabi, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tetap aja Ustadz Kiai lah yang paling pelit, tidak mau sodako.
Banyak dari kiai, ustadz, dari semua justru hanya maunya nerima aja dari orang. Padahal kisahnya Rasulullah itu adalah selalu berbagi, sahabat. Karena memang salah satu ciri bahwa kita ini adalah mencintai Allah, adalah mencintai makhluk Allah. So, tadi semua. Tadi. Maka Abah membuat organisasi di sini adalah membuat penghijauan, udah bertahun-tahun. Ya. Menanami hutan-hutan, membersihkan sungai. Gitu. Kenapa? Karena agama itu adalah bukan tentang bagaimana aku ke surga, bagaimana aku adalah selamat. Enggak. Agama itu tentang berbagi. Ya, ingat itu. Maka banyak kisah dalam Al-Quran. Allah lebih menghargai si Baroh adalah yang musyrik, tetapi dia penyayang kepada makhluk. Sampai doa Baroh satu detik mengalahkan doa Musa 20 tahun. Bayangkan itu. Jadi pahami ya tentang Allah itu. Jadi oleh karena itulah kalian jangan bersandar, jangan dikira kamu bisa apa namanya tahfidz Quran itu menjamin. Dari mana? Hong Kong. Orang jelas-jelas tahfidz Quran yang pertama itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Inilah kebangsaan yang sudah dirubah-rubah. Dari siapa? Quran hanya dibaca hurufnya. Hanya dibagus-bagusun adalah qiraatnya. Tapi tidak pernah digunakan pada diri. Bagaimana kita jadi tajwid kepada orang lain. Bagaimana kita menggunakan idhar, ikhfa, idgham. Kita. Karena kita dengan orang, dengan ini yang kita nun mati menghadapi apa, ini menghadapi apa. Itu aja tadi semua. Maka Allah mengajarkan kepada Musa dan Harun sekalipun harus menggunakan idgham berhadapan dengan Fir'aun. Ingat itu. Hai Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lainnya, lemah lembut. Bayangkan itu. Karena manusia tidak akan bisa dirubah kecuali dengan bahasa lemah lembut. Dengan hati nurani, rasa yang disambungkan. Agama itu tentang rasa. Bukan ungked-ungked dan banyak rokaat tapi tidak punya rasa. Itulah Nabi menyindir banyak orang sholat tapi nggak sholat. Banyak orang saum tapi iftar. Tapi ada orang iftar tapi saum. Karena tadi kata Abah, saum secara syariat dan saum secara hakikat berbeda. Tadi semua. Syahadat syariat dan syahadat hakikat pun berbeda. Syahadat adalah penyaksian kamu sebenar-benarnya dari batinmu Allah. Dan secara hakikat. Dan sesungguhnya tubuhmu itulah Muhammad. Ingat itu. Ya, makanya di sini ada Nabi Isa berkata kepada kita dalam kitab Tuan Syabul Qadir menuliskan tentang Nabi Isa adalah wa kama qala Isa adalah alaihissalam adalah liman yalijul insanu ila malakuti samawati hatta yulada marotain tadi semua. Wal muradu minhu adalah tawalludu tiplul ma'ani arruhani adalah min hakikati adalah dikatakan di sini adalah qabiliyatil insani wa huwa syirrul insani yadkhuru wujuduhu wa ulukuhu adalah manijtimai ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dan Syabul Qadir mengatakan, Nabi Isa mengatakan, gabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat pada tubuhmu, hakikat pada ruhmu. Jadi semua. Tapi yang akan pulang pada Allah itu hakikatnya, ruhmu. Tapi ruhmu tanpa tubuhmu tidak bisa juga. Maka tadi orang Imam Ghazali mengatakan, syariat fikih yang tidak menggunakan ilmu tasawuf pasti kosong. Kayak duren, kulitnya bagus, luarnya bagus, tapi dalamnya nggak ada isi. Busuk dalamnya, kosong. Tapi juga hakikat. Rasa duren itu tidak ada kecuali pada daging duren. Rasa duren itu ihsan. Daging duren itu iman. Adapun ada sebutkan dengan durennya sendiri adalah kulit. Itulah Islam. Islam itu kulit duren. Iman itu daging duren. Ihsan itu adalah rasanya. Nah itulah manusia itu belajar kembali kepada rasa. Istilah rasa Rasulullah itulah rasa. Maka engkau merasakan manis kau bersama Allah. Jadi sebetulnya orang bisa menangis dengan pada saat merasakan gula. Ya Allah, berarti pada saat lidahku manis aku sedang hidup bersama Allah. Pada saat lidahku merasakan asin aku sedang hidup bersama Allah. Coba kamu sudah nggak ada Allah, lidahmu tidak ada lagi rasa. Jangankan sudah tidak ada Allah, pada saat sakit Abah diajarkan kemarin rasa dohir. Ternyata lidah ini sama sekali tidak bisa merasa. Hilanglah rasa, baru sakit. Baru sakit. Makanya tadi, walakal hamdu ala ma qadait. Maka kita marilah sekarang memuji apapun yang diberikan olehnya. Sakit baik. Sehat baik. Hidup baik. Mati baik. Miskin baik. Kaya baik. Karena tadi, kenapa kamu diberi miskin? Bahasa kamu. Bahasa Allah nggak ada memberi miskin.
Allah itu tidak akan mendolimi. Istilah miskin, istilah tidak berkah, istilah masalah, itu di sisi kita. Tadi semua. Karena Allah sudah mengajarkan tentang melihat apakah manusia itu sisi ruh atau sisi jasad. Karena ruh itu nggak ingin kaya sebenarnya, nggak peduli mau kaya mau miskin. Makanya tadi ruh kita ini akan bahagia kalau seandainya si jasad ini sejalan dengan ruh. Makanya Ebit berkata, dia kata, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Debu yang melekat itu apa? Yakub dengan kebutaan mata, Yusuf masih dibui. Tadi Adam belum bebas dari iblis, Nuh belum bebas dari banjir, kemudian Ibrahim belum bebas dari Namrud, Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, gitu. Dan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Itu Rabiul Awal. Kisah Rabiul Awal, Nabi Muhammad dilahirkan 12, tanggal 12 Rabiul Awal. La ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf, Umar bin Khattab itu 12 huruf. Kamu cek nanti hurufnya dalam bahasa Arab. Umar bin Khattab 12 huruf, Utsman bin Affan 12 huruf, Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Karena membawa misi 12 jam siang dohirnya la ilaha illallah, ruhnya 12 malam la ilaha illallah, jasadnya Muhammadur Rasulullah 12 jam siang. Itulah dua kalimat syahadat itu 24 huruf di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad lahir tanggal 12. Kenapa 12? Ada Islam 5, ada iman 6, ada ihsan 1. 12 tadi semua. 6, 5, 11. Ihsan 12. Maka orang tua dulu hati-hati celaka 12 tadi semua ya. Itulah Islam, iman, ihsan sebetulnya. Bagian daripada tubuh kita semua ya. Itulah kisah Nabi Muhammad Rabiul Awal. Dilahirkan 12 Rabiul Awal. Coba kamu cek lagi. Kapan Rasulullah itu wafat? Tadi semua. Juga tanggal 12. Tadi semua. Karena misi yang dibawa oleh Muhammad itu 12. Tadi semua. Islam, iman. Itulah hakikat shin. Shin itu adalah Islam. Alif, shin. Giginya 3. Syariatmu dibangun dengan 5 perkara. Torikotmu dibangun dengan 6 perkara tauhidnya. Maka rukun iman ada 6 pada hatimu. Seumpama adalah apa? Akar, pondasi. Maka pupuknya adalah fosfat, P. Adapun Islam adalah pupuknya N, urea. Adalah N, P. Dan barulah nanti kamu itu buah adalah K, HCl. Maka N, P, K. Tanaman saja berbuah kalau seandainya sempurna. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Syariatnya 16 kayak begitu. Torikotnya 16, hakikatnya adalah 16. Dibagilah diri kita itu. Islam, iman, ihsan. Hakikat 12. Maka itulah perlambang segitiga. Dibagi 3 tadi semua. Tubuh kita ini. Itulah kesadaran Adam naik pada kesadaran Yusuf. Naik pada kesadaran kesadaran Adam yang paling bawah. Kita ini berada pada nafsu amarah. Harus berpindah. Karena sifat api. Ya siap-siap. Jangan benci dengan iblis. Karena iblis itu adalah hakikatnya adalah unsur narun. Iblis itu nafsu amarah itu. Kalau nggak ada iblis nggak rame. Kalau nggak ada iblis kita nggak bisa balik pada Allah. Itulah sifat narun, api. Cuma manusia terlanjur salah menuduh iblis. Tadi semua. Padahal iblis itu adalah, kata Abah juga, contoh makhluk yang paling setia pada Allah. Sampai hari ini tetap taat. Nggak ada iblis yang datang ke ustadz. Sekarang banyak ustadz yang datang ke iblis. Tapi iblis tidak ada yang datang ke ustadz mau tobat. Karena dari awal pun pada saat iblis tidak mau menyaksikan, pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, semuanya kulluhum fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, malaikat sujud. Apa artinya itu dalam hakikat? Seluruh penglihatanmu, pendengaranmu, tanganmu, ginjalmu, limpamu itu malaikat. Siapa Tuhanmu? Hidupmu. Semua tunduk pada hidup. Maka kenapa kamu tidur pun sekarang malaikat kerja?
Kamu tidur, ginjal tetap kerja, limpa tetap kerja. Kamu nggak ngerti itu kali malaikat karubiyin, rohaniyin, kiroman katibin, sebetulnya tentang badanmu itu sendiri. Kalau dunia kedokteran mungkin mengganti namanya. Tadi semua ya. Karena malaikat itu udah kata molekul itu malaikat. Makanya kalau satu malak namanya unsur malaikat itu, maka orang suka salah. Malaikat Jibril. Ya kalau satu mufrad malak. Tapi kalau banyak malaikat. Kadang-kadang istilah gitu aja orang Islam ini masih bingung. Mana malak, mana malaikat. Nah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi, ditiupkan. Sahabat. Maka Abah udah ajarkan dari hari pertama ruh ditiupkan. Ruh itu ngobrol sama Allah. Siapa itu? Punya Allah. Seolah-olah aku lepas ya. Maka dalam surat Al-Anbiya kata Allah, dulu langit dan bumi menyatu, aku pecahkan. Itulah kita yang bisa itu sekarang. Kitalah yang terpecah itu. Maka kita harus balik pada Allah. Karena kita ini dari Allah. Gitu. Bumi dan langit dulu adalah satu kata Allah. Kemudian aku pisahkan. Mana yang bisa itu? Alam sogir. Inilah kita manusia. Kitalah perwujudan Allah. Maka tadi orang-orang yang mencari Allah keluar dari diri nggak ketemu. Syekh Asad Banjari 20 tahun ke Arab cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Maka dia bilang 20 tahun aku cari Allah dan Muhammad. Nah ketemu, tapi begitu aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Tuh, mana kampungnya? Ini kampungnya. Dan Allah yang ngajarkannya sendiri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Keluarlah dari kampungmu. Keluar dari kampungmu, keluar jasadmu itu. La hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kepada hidupmu, kebahagiaanmu, rezekimu, surgamu, kecuali jasadmu itu. Maka ya Muhammad wastagfir lidanbika, ay lidanbi wujudika. Maka biasakan sahabat, walaupun kita ini ada, karena memang adanya Allah. Kita ini ainullah. Kita tergantung, kita ini bisa kembalikan kepada yang qadim. Bagaimana cara kembalinya kepada yang qadim? Tadi, bagaimana? Bayangan dikembalikan pada pokoknya. Tadi semua. Itulah tadi butuh cahaya. Cahayalah yang menjadikan kamu ada bayangan dalam cermin. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangan kamu. Itulah kenapa. Pada dasarnya manusia itu adalah dari Nur Muhammad, jasadnya, ruhnya juga Nur Muhammad. Kembalikan cahaya. Karena awal juga Allah nur. Tuh, Allah itu nur. Allah yang menjadikan nur. Yang menjadikan nur itu yang menjadi nur. Nah sekarang berarti Muhammad itu siapa? Ya Allah. Nah inilah orang, maka Allah katakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nah kita ini suka keliru tentang Muhammad. Syahadat itu. Bukan Allah satu, makhluk satu. Inilah keoongan orang Islam. Ya Allah sendiri. Diri batin dan diri dohir. Maka tahu Allah mubtada. Nur samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Ya Muhammad itu. Seperti manis gak kelihatan. Dia tajali menjadi gula. Itulah Muhammad, gula itu. Tadi. Maka kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus wahai kamu, hai Muhammad, kata si manis, kecuali kau membawa manis, maka akhirnya manusia bisa merasakan manis karena adanya Muhammad. Begitu doh. Karena adanya Muhammad, si garam itu, yang sebenarnya garam itu, kan garam itu bukan garam itu nggak ada asalnya, yang ada asin, air laut. Gula juga nggak ada, yang ada apa? Manis. Dari air tebu, dari apa? Allah ajarkan, jadilah ngegeruntul tuh jadi Muhammad tuh. Sama, es batu itu nggak ada. Air dikantongin. Mana Allah? Mana airnya? Ya itu es batu itu. Itulah yang disebut dengan ahad. Kalau nggak gini agama itu, manusia di alam dunia tidak akan bahagia. Manusia di alam dunia akan susah, ketemu neraka terus. Karena kamu yang membuatnya. Sampai Allah ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kata bahasa mufassirin, Allah itu keheranan. Sampai dia menegaskan kembali Rob, akulah Rob. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Allah menggunakan bukan bi rabbikar rahman, bi rabbikar rahim, bukan bi rabbikal karim. Karena satu nama Allah itu adalah seharusnya membuat manusia nyaman. Itulah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Kenapa? Apa yang ditakutkan kalau hidup bersama Allah? Tiada yang indah kecuali Allah. Maka di otaknya yang ada mencari keindahan, maka dia bahagia. Tiada yang lebih besar selain Allah. Maka di otaknya yang lebih besar, lebih agung hanya Allah. Maka tidak cari, dia akan bahagia. Karena otaknya tidak mencari-cari yang lebih besar. Di otaknya tidak mencari yang lebih indah. Karena yang lebih indah itu Allah.
Allah tiada yang lebih indah dari Allah, maka dia selesai. Maka orang yang sudah sampai ala inna auliya Allah la khaufun alaihim, tidak takut dengan api. Kenapa? Karena api itu tidak makhluk, tidak akan panas pada diriku. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Enggak takut lagi dengan apapun. Apa? Apalagi mati. Maka kata Abah juga, Abah digantung oleh kalian semua. Rame-rame, nggak ada masalah. Kalau nggak perlu digantung, nggak usah. Akan dimutilasi hidup-hidup pun nggak apa-apa. Inilah ketololan manusia, takut dengan mati. Karena ada mati, takut mati gara-gara ini, takut mati gara-gara itu, takut mati gara-gara itu. Itulah ilahun. Yang kau takuti itulah yang datang pada dirimu. Maka Abah boleh simpulkan orang susah itu akibat takut pada susah. Muncullah ilahun itu. Karena Allah sudah instruksikan. Aku tergantung prasangkaan dirimu. Tadi semua. Maka kenapa Abah dengan STS itu ingin merubah. Dan Abah sudah buktikan. Bagi Abah sendiri, bagi teman-teman yang mengikuti apa cara Abah itu semua. Wah iya Abah. Iya kata Abah. Karena kamu selama mencari bahagia itu dari objek bahagia. Apa itu objek? Objek itu segala sesuatu di luar dirimu. Tidak akan pernah kamu menemukan kebahagiaan. Dapat satu ingin dua, dapat dua ingin empat, empat ingin lima. Waktu belum kawin pengen punya bini, habis punya bini nambah lagi bini, habis punya bini nambah lagi bini. Mana ada manusia itu puas kalau tidak bersandar pada Allah. Maka pandanglah istrimu adalah tadi. Maka disitulah bagaimana hubungan. Maka kata Abah, kenapa sampai hari Pak Al-Quran itu ada ayat yang tidak dimasuk, yang tidak diundang, tidak dirubah oleh Allah. Tadi semua, ya. Makanya kalian jangan benci kepada negara-negara lain yang tidak ada KUA, tidak ada perkawinan seperti kalian. Tapi mereka adalah ajwajan. Ingat itu. Karena memang Allah ada satu ayat tadi semua. Maka bahkan orang khusyuk sekalipun tadi adalah, tadi maka Allah, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Itu sampai hari ini undang-undangnya tidak dirubah oleh Allah. Jadi begini sahabat, dalam Al-Quran itu hubungan laki-laki dan perempuan itu sakral, harus dibangun dengan cinta, dengan rasa. Bahkan Abah pernah ngomongkan pada keluar jamaah di sini semua. Banyak orang masih terikat hubungan hukum suami istri, tapi zina. Kenapa Abah bilang zina? Bahkan boleh disimpulkan buat ibu-ibu yang dengar hari ini. Keengganan kalian untuk bersetubuh dengan suamimu itu. Itulah yang menjadikan penyebab kerusakan kebahagiaan rumah tanggamu. Karena pada dasarnya dari awal, Allah mengisahkan itu adalah bagaimana engkau bersetubuh menyatukan azwajan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Karena selama kabel biru dan kabel merah pirok tidak akan nyala. Apalagi kalau maaf ya, bagi kalian perempuan. Tadi semua, perempuan itu harus jadi makmum. Ya. Tapi bukan berarti perempuan itu makmum dalam arti secara khusus. Begini, ada juga yang berkata, begitu, Mbak, saya ini perempuan nggak boleh kerja. Kata siapa? Inilah yang salah kepada tadi semua. Inilah pandangan yang salah. Perempuan, apa bedanya dengan laki-laki? Maka disinilah sebetulnya dalam hukum pernikahan banyak tidak adil. Tadi semua, ya. Talak ada di tangan laki-laki. Yang mana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan ada syaratnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Yang rijal, yang qawwamuna, yang di atas laki-laki perempuan itu yang mana? Yang mampu menghidupi istrinya. Yang mampu memberikan rasa batin pada istrinya. Maka itulah kenapa ada 5 sila dalam pernikahan. Maka inilah banyak sekarang ini Abah menyimpulkan. Banyak ini sebagai penghujung Abah nih tidak bahas maulidnya dulu. Karena maulid itu salah kawin dulu. Nah kalian semua yang bermasalah itu ya, yang dari mana, yang dari Lombok, yang dari Kalimantan, Barat, Timur, Selatan, Sumatera, yang dari Malaysia, dari mana, penyebab ketidakbahagiaan keluarga kalian. Abah jamin, walaupun Abah nggak tahu, nggak usah kalian jawab, pasti hubungan badan kalian sudah rusak. Padahal itulah pusat kebahagiaan. Cuma selama ini hubungan badan itu digunakan hanya untuk mengikuti syahwat. Padahal sebetulnya ada dari awal pun
tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tentang azwajan. Maka jangan aneh sahabat. Sekarang ini banyak rumah tangga diikat dengan KUA. Tapi dalam rumah itu hanyalah kejaksaan pengadilan. Saling menuntut suami pada istri pada suami. Orang tua pada anak. Itulah kesalahan. Ya. Maka sebenarnya yang lebih Allah ingat dalam Al-Quran itu kan apa? Auma malakat aimanuhum. Dan semua. Bahkan nanti kalau itu dibahas nanti ini di Indonesia ini belum umum tadi semua ya. Tapi sebetulnya itulah Allah ingin memberikan bahagia. Akhirnya muncullah sekarang perempuan mencari pil, wanita mencari will, laki-laki mencari will, perempuan dan sebaliknya mencari pil. Nah inilah sahabat. Jadi bahasanya hubungan badan itu sakral. Sebetulnya yang ingin ditonjolkan oleh Allah bukan tentang bagaimana kamu punya keturunan. Bukan kamu tentang bagaimana kamu menjaga keturunan menjadi soleh atau bukan soleh. Tapi sebenarnya yang Allah ingin pertontonkan dalam pernikahan kalian adalah satu rasa. La ilaha illallah. Ada pada kamu sebagai laki-laki, Muhammad Rasulullah pada istrimu. Itulah makanya tadi Abah jamin yang bermasalah dalam rumah tangganya pasti bermasalah dalam hubungan badannya. Tadi semua ya. Karena hubungan badan itulah sesungguhnya adalah tadi makanya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bagaimana kamu akan sakinah? Tadi. Maka Allah katakan waja'alna mawaddah warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah suruh tafakur. Pernikahan itu bahan untuk tafakur. Bukan hanya untuk mencari senang-senang, bukan anak, bukan lain dan sebagainya. Untuk tafakur adanya Allah dan Rasulullah. Itu sesungguhnya. Maka siapapun kalian, karena tadi hakikat Allah itu tauhid menyatukan. Maka manggah yang kalian nikmati itu karena kawinnya putik dan benang sari. Lampu yang sedang nyala ini karena kawinnya adalah elektron dan proton, negatif dan positif. HP yang sedang nyala ini ada karena tadi antara negatif dan positif. Artinya antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebenarnya. Kan hakikat tauhid menyatukan. Maka kenapa sekarang ini manusia berbicara tentang ilmu agama, tentang syariat, tentang ibadah, tapi selalu mempecahkan, mengkafirkan, mempilokkan. Nah inilah. Maka dalam termasuk perkawinan. Maka tadi sila yang pertama adalah silaturahim. Berarti dalam pernikahan itu sila yang pertama silaturahim. Kenapa? Karena sekarang kita manusia semuanya keluar dari rahim. Walaupun sekarang inilah fitnah kembali. Maka kata Abah, selama Indonesia melahirkan masih dari butun, tidak akan beres urusan negara ini. Karena Abah sudah di Belgia. Waktu Abah ketemu dengan profesor di Belgia, dia bilang, in this country, whoever, dia bilang, perempuan yang mau melahirkan secara normal, dijamin oleh negara. Satu. Yang kedua, biayanya dijamin negara. Ketiga, pendidikan anaknya dijamin oleh negara. Karena mereka sudah menyaksikan, membuktikan, karena datangnya sesar itu datang dari mereka awalnya, tapi mereka menemukan persoalan yang muncul anak melawan orang tua. Karena tidak ada ikatan rahim antara ibu dan anak. Itulah silaturahim. Semua manusia harus menyadari keluar dari rahim. Rahim itu nama Allah. Rahman, Rahim. Maka siap-siap nanti anakmu jadi musuh kepada dirimu. Siap-siap. Maka jangan aneh hari ini kalian mendengar bapak meniduri anaknya, kakek meniduri cucunya. Kenapa? Karena anak itu tidak dilahirkan dengan rahim, dari mulut rahim. Itulah tentang kenapa. Sesungguhnya tentang yang Nabi bertanya, siapa yang harus kamu cintai? Ummi. Siapa lagi? Ummi. Siapa lagi? Ummi. Baru Abi, bapak. Kenapa? Karena dia 9 bulan adalah Ummi yang pertama. Ummi yang kedua keluar dari mulut rahim. Mulut kasih sayang. Itulah yang hari ini Abah sudah menyaksikan 90% perempuan Indonesia sudah tidak mau melahirkan. Allahu Akbar. Inilah persoalan. Hadis nggak berlaku bahwa melahirkan pada saat itu adalah kalaupun kamu sampai mati jihad. Hadis nggak berlaku, tapi lebih berlaku kepada kamu ingin tidak mau sakit. Padahal sahabat. Dan inilah wahai para bidan, para dokter kandungan, kalian jangan jadi bagian
yang menakut-nakuti orang melahirkan. Maka Indonesia mau nggak mau harus hancur dulu. Kenapa? Karena tadi mayoritas masyarakatnya 90% sudah melahirkan dengan sesar. Maaf itu. Maka tidak ada silaturahim, nggak ada silatul butun. Yang silatul butun itu hanya dan toilet. Itu silatul butun. Makanya sekarang manusia berakhlak-akhlak isi toilet. Ini semua. Ya. Nah inilah ya. Jadi kalau ada dari ibu tadi yang bertanya kepada anak saya kenapa itu bu? Tadi semua. Abah udah nebak. Begitu abah bilang kamu melahirkan sesar kan? Itu penyebab. Karena banyak hal yang dilanggar. Ya. Bahkan boleh dibilang 60-70% melahirkan sesar itu kalian tidak bisa menyusui. Kenapa? Karena syarat untuk datang ke air susu itu mati. Akibatnya apa? Muncul, lihat beriring naiknya melahirkan sesar, kanker payudara sekarang ada pembunuh nomor 2. Kan tadi yang harusnya itulah kenapa termasuk keluarnya air head kan tadi. Banyak perempuan sekarang bulan puasa nggak mau batal. Inilah kesalahan. Ya. Sampai kenapa Allah itu tidak mengganti sholatmu pada saat kamu head. Tapi puasamu kenapa kamu diganti? Coba pahami. Kenapa? Dalam waktu kamu head, sholat kamu nggak diganti, nggak dikodok. Tapi pada saat kamu pergi, kamu harus mengganti sholat. Tapi pada saat kamu head, tidak. Ngerti nggak? Secara hakikatnya. Kenapa sholatnya nggak diganti, tapi puasanya diganti? Kan kamu nggak ada mengkodok sholat karena meninggalkan karena puasa, saum. Coba sadari. Itulah sebetulnya kaitannya dengan melahirkan. Tadi semua, ya. Mana yang lahir itu? Darahkah? Ataukah rahmat Allah yang tadi janin yang dilahirkan? Itulah yang abah ngeri dengan hadis yang panjang waktu iblis datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti mereka umatmu itu wujudnya seperti kamu, tapi mereka adalah anak-anakku yang abah khawatir. Nah inilah maka sekarang mari kita bangkitkan lagi bagaimana harusnya berhubungan badan. Jangan berhubungan badan itu hanya sebatas berhubungan badan. Makanya kenapa Nabi mengajarkan ada sholat witir, ada sholat 2 rakaat, sholat mutlak sebelum hubungan badan. Kemudian bacakanlah kepada telapak tanganmu, kepada jempolmu, hai laki-laki, jangan langsung main tancap saja. Inilah karena tadi berhubungan badan pun, maka lihat kata iblis dalam hadis itu, Nabi menceritakan, aku ikut bersetubuh dengan dia, aku ikut makan dengan dia, aku ikut bekerja dengan dia. Maka jangan aneh hari ini. Manusia walaupun belajar agama kayak apa, tetap tidak ada akhlak. Ya, sahabat. Silakan kalian rasakan. Kalian sekarang orang tua, bagaimana kalian adab kalian pada ibu bapak kalian dulu, dan rasakan apa yang didapat kalian dari anakmu sekarang. Karena betul-betul kata Al-Quran, anak dan hartamu akan jadi fitnah kepadamu. Akan jadi musuh kepada dirimu. Inilah sahabat dipahami ya. Tadi makanya silaturahim, barulah silatul wadi. Setelah silaturahim, sebetulnya kita harus menyadari. Maka sekarang boleh bagi laki-laki dan perempuan kalau mau nikah kata abah, nah silaturahim dulu. Apa tadi semua? Pastikan calon suamimu, calon istrimu itu keluar dari mulut rahim. Ya. Akhirnya makanya, kenapa sekarang manusia itu malas untuk silaturahim? Karena sudah muncul keluarnya dari silatul butun. Keluarnya dari butun. Semata butun itulah tempat kotoran. Inilah ya, dan makanya kata abah, kalau abah jadi presiden Indonesia, yang pertama abah akan urus ada tentang haji, yang kedua tentang melahirkan ini. Karena sesuatu yang besar bagi perempuan, rahmat bagi perempuan, kebahagiaan, rizki. Maka jangan aneh kalian karena susah menyekolahkan anak, susah memondokkan anak. Karena anak itu keluar, nggak ada bedanya dengan kotoran dari perutmu. Semua. Ingat, kalau Nabi merubah rambut saja udah melarang. Hanya boleh rambut itu dirubah menjadi sesuatu yang berwarna. Apakah jadi biru, jadi ungu, Nabi boleh. Tapi kenapa tidak boleh dirubah jadi warna hitam? Bagi kalian yang sudah putih, tidak boleh dirubah dengan warna hitam. Kenapa kalian pada saat lihat dalam kitab ini, ada seseorang zaman dulu mengganti giginya dengan emas di giginya dan belum dicabut. Itulah kenapa Nabi mengharamkan merubah bentuk, merubah hidung menjadi mancung, merubah dagu jadi panjang, merubah pipi, karena kita tidak boleh. Karena ini semua adalah tadi
yang kata kita doa dalam tadi, dalam doa kunut kita, walakal hamdu ala ma qadait. Kita harus mensyukuri. Kenapa? Alhamdulillah alif lam mim istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Nah, ada puji hadis ala hadis. Puji hadis ala hadis itu puji qadim ala qadim hakikatnya. Ingat itu. Puji qadim ala hadis bukan Allah memuji makhluk sebetulnya, tapi puji Allah kepada dirinya yang ada pada dirimu. Nah, tadi kata Abah kalau lagi dipuji oleh orang, Allah kata, ya Allah, engkau dipuji lewat saya. Tapi pada saat Abah dihina, saya tidak pernah lapor pada Allah, ya Allah maafkan orang yang menghina. Begitu kalau kita menjadi umat Muhammad. Tadi semua. Maka kenapa di penghujungnya menyayangi? Ya, jadi 5 sila dalam kebahagiaan rumah tangga. Silaturahim, pastikan kamu keluar dari rahim, mulut rahim. Itu silaturahim. Silaturwadi, barulah benar janji kamu sepakati bahwa sama-sama tadi bahwa dari wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Maka jangan diniatkan mencari kenikmatan itu. Tapi dalam niatmu adalah bagaimana kau ingin menyempurnakan syahadatmu dohiron wa batinan. Maka kenapa bersetubuh itu enak? Karena pada dasarnya yang enak itu Allah. Ingat itu. Satukan dohiron wa batinan. Tapi secara hakikat dohiron wa batinan itu adalah jasad dirimu dan istrimu satukan ajwajan. Maka melahirkan anak. Nah, tergantung buahnya itu buah yang katu lambung. Maka sekarang banyak anak-anak yang busuk sebelum waktunya. Adik. Kenapa banyak telur-telur yang tidak menetas tadi semua? Padahal kata siapa? Kata Ali, kata Allah, kata Rasulullah tadi semua ya adalah bagaimana kata Tuhan Subhanahu Qadir menjelaskan bahwa kita ini harus melahirkan diri kita dari diri kita tadi semua ya. Yang kata Ali wa makam qala Isa dan liman yalijul insanu ila malakuti samawat hatta yuladan marrotain, kecuali lahir 2 kali. Pertama dilahirkan dari ibu kita, yang kedua di lubang Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir ini usahakan kita adalah melahirkan diri kita dari diri kita. Barulah kamu akan ketemu Jumadil Awal. Dikisahkan syariatnya mencari air, Jumadil Akhir. Akhir mencari air, ma'ul hayat, ma'ul hidup, hakikat hidup yang Allah tiupkan pada kita. Wadi, madi, mani, manikam, itulah yang menjadi penyusun. Amaroh, lawamah, mulhimah, itulah sifat Hawa. Hawa itu tubuhmu. Maka Tuhan Subhanahu Qadir selalu bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harun wa akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Fir'aun itu nafsuku, Haman itu hawaku. Itulah Hawa. Maka nggak ada Hawa Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, karena ruh itu tidak punya nafsu. Hawa yang punya nafsu itu. Maka itulah ada hadis mengatakan nanti perempuan banyak di neraka. Maksudnya bukan perempuan tadi, tapi adalah siapapun yang beribadah dengan jasadnya, itulah Hawa. Maka dia akan berada al-mal'un, karena itu hakikat binatang. Maka disuruh kita menyembelih termasuk. Hari ini sebetulnya kita bisa menikmati Telaga Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Hanya syaratnya fasolli. Bersolawatlah tubuhmu terjadikan Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Tubuhmu itulah Muhammad. Tadi semua, ya. Inilah fasolli li rabbika wanhar. Sembelihlah wanhar itu. Berkorbanlah. Karena pada dasarnya kamu yang ada, Allah tidak ada. Maka kata Abah, kehidupan setiap hari kita perang Badar atau perang Uhud. Cuma manusia sekarang kayaknya perang Uhud. Kenapa? Nggak bersandar lagi pada Allah dan Rasulullah. Yang diingat keuntungan, bagaimanapun caranya. Itu perang Uhud. Sahabat. Kenapa perang Uhud dikisahkan kalah? Pasukannya banyak, modalnya banyak. Maka sekarang ini banyak orang cari-cari modal. Tadi. Seolah-olah makhluk ini punya kekuatan. Pada kisah Hajar, itu mencari air, itu menggambarkan. Nggak usah modal, nggak usah beko, nggak usah apa. Kamu cukup ikhtiar saja. Sopak marwah, sopak marwah, sopak marwah. Dari anak ibu itulah Ismail akan mengetukkan kakinya. Keluarlah yang disebut dengan jam-jam. Tadi semua. Nah sekarang bagaimana anakmu akan menghasilkan jam-jam? Oh, keluarnya dari butun. Maka anakmu menjadi masalah kepada dirimu. Anakmu menjadi musuh kepada dirimu. Silakan kamu coba jajah didik kayak apapun. Jadikan tahfidz Quran sekalipun. Hati-hati, maka inilah yang harus kita rubah. Maka bagaimana kalau sudah terjadi, Pak? Istighfar.
mohon ampun pada Allah. Semua karena kita ini sekarang ini, karena sudah banyak orang bicara agama tapi nggak ngerti agama, ngomong Allah nggak ngerti Allah, ngomong Rasulullah nggak ngerti Rasulullah, ngomongin surga nggak tahu surga, ngomong itulah akhirnya buat kisah yang akhirnya bagaimana kisah dia itu dia disukai orang supaya orang undang dia, bagaimana kisah dia atau menyeramkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Dan itulah maka Imam Ghazali mengatakan zaman 500 Hijriah saja kata Imam Ghazali sudah ulama syuk, ulama anjing, ulama udunya dari semua. Hari ini isinya hanya itu. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Nah, ini semua. Ya, inilah maka kenapa Islam terpuruk. Tadi semua. Ya, Islam hanya tidak bahagia. Itulah yang dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Wal-Faidur Rahmani, dan sambil mencatatkan 80% orang Islam itu susah dunianya, susah akhiratnya. Lihat, kamu baca kitab Al-Fathur Rabbani, Wal-Faidur Rahmani. Kenapa? Kenapa orang Islam akhirnya malah jadi neraka? Karena tadi merasa paling mulia, merasa paling benar, merasa pemilik surga, taunya dia sedang neraka. Merasa jadi tuan, taunya jadi jongos, jongos Korea, jongos Jepang. Inilah persoalannya. Sombong dalam kemiskinan, sombong dalam kesalahan. Yang kalian kafirkan justru sebaliknya, mereka lebih aslama dalam hidupnya. Hanya mentang-mentang karena ada hadis, manusia dibedakan dengan sholatnya. Sholat yang mana? Yang diminta oleh Allah, sholat itu bukan ruku sujud. Ruku sujud itu hanya untuk memperlihatkan. Itu juga kalau ngerti, sebetulnya begini itu takbir itu penyerahan diri. Tasjid, baru berdiri, alif. Ruku, lam awal, sujud, lam akhir, duduk, hu. Sesungguhnya gerakan itu bukan untuk itu. Kalaupun ada gerakan itu, sholat maktubah, hanya untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh ini. Bukan sebaliknya nyembah Allah. Abadah ya'budu ibadatan itu bukan dimana. Kenapa? Itu adalah bukan ibadah, itu bukan menyembah. Itulah fawailul lil musallin. Celaka. Neraka welah orang yang mendustakan agama dan tadi. Ya ibadah pun dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Dan Allah sudah mengatakan apa kata Nabi Bukhari 80% lebih. Itu adalah celaka. Kata Allah walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kenapa Allah menyebutkan kasir? Kasir itu artinya apa? Kamu cek dalam bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab menyebutkan kasir 99%. Kasir. Tapi kata Allah yang selamat qalila walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Hanya sedikit. Itulah di penghujung perjalanan manusia ruhnya keluar. Hanya suatu Waqiah mengatakan sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit yang akhir. Kemana sisanya? As-sabus simal. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir. Kemana lagi sisanya? As-sabul yamin. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Yang roji'un dalam kitab Syirul Asrar. Itulah kenapa kenabian Nabi Muhammad SAW itu didohirkan karena ingin membawa manusia. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Tapi sekarang orang Islam sudah nggak tahu, bukan menyembah Allah dan Rasulullah. Dia nggak kenal pada Rasulullah. Maka kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak menyaksikan Allah dan Muhammad, wa'adallu sabil, tersesatlah dia di dunia ini, apalagi di akhirat. Semua ya. Sayang tidak mereka bisa komunikasi dengan mereka. Bagi orang kayak kita semua, kita berkomunikasi. Jadi kita mengerti. Makanya kenapa ya orang yang disiksa kubur neraka itu kayak gitu, nggak ada orang yang kebalik? Ya memang sebetulnya apa yang kamu ceritakan itu tadi semua, bukan itu faktanya. Iya, inilah yang harus kita mulai memahami. Marilah Rabiul Awal, kata Abah. Apa amaliyahnya sebagai penutup dari Abah 5 menit saja. Mari kita di bulan Rabiul Awal ini, bagi kalian dimanapun berada, carilah guru rohani. Karena itulah perintah Nabi, bahkan ada hadis mengatakan, kalaupun kamu harus berjalan dengan punggungmu 1,5 juta tahun, lakukan. Karena kembali pada Allah itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Ya. Karena Allah itu tidak akan pernah. Allah itu Rahman, Rahim. Cuma Allah itu punya kondisi tadi semua. Kalau kamu nggak sesuai dengan kondisi Allah, maka tadi Allah kamu tidak akan sampai. Bukan Allah dolim. Kita yang tidak nyampe karena kita terhalang oleh diri kita sendiri. Tadi semua. Ya.
Maka yang pertama harus diluruskan adalah dengan mempelajari ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang betul-betul adalah awaludini ma'rifatullah, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Itulah yang awal. Sahabat, itu saja ya. Karena kalau ibaratkan kapal sudah mau tenggelam, pemberitahuan dari sahabat ini adalah barangkali penglihatannya lebih jelas dari semua. Maka Abah mengajak dari semua, jangan tunggu kapalnya tenggelam dari semua. Dan Abah juga ingatkan buat sahabat, buat semua dari semua ya. Nah inilah susahnya kata Abah, diomongin nanti dikiranya peramal, diomongin dikiranya tadi. Karena bagi orang-orang yang insya Allah yang sudah mati sahabat, semua makhluk itu ngomong ya. Kamu nggak percaya? Sampai ada teman Abah nggak mau makan ikan, ikan sebelum ngomong nanya dulu sama dia. Kata dia, jawab dulu pertanyaan saya sebelum kamu makan saya. Daging kambing pun nanya dulu. Maka dia nggak berani makan daging sekarang. Makan ayam, makan ikan, makan apa semua. Karena bagi mereka yang terbuka, semua makhluk ini siapa? Bicara, sahabat. Nah inilah termasuk angin, api, air. Maka Abah ingatkan pada semua, dimanapun kalian berada. Ya semoga Abah selalu berusaha, makanya kenapa keliling Nusantara adalah ya bernegosiasi lah semuanya. Kalian nggak ngerti lah mungkin masalahnya. Cuma sekarang mereka sudah memberikan kabarnya. Karena angin pun bicara, api bicara. Tadi semua ya. Ya mungkin kata khurafat lagi. Ya terserah lah. Tadi semua ya. Cuma yang mau dengar nggak usah takut dengan apa-apa. Kalau kalian takut hanya pada Allah, maka segala apa yang akan datang ini. Ya. Mungkin kalau Haji Ed sekarang nonton 2 hari sebelum, berapa hari sebelum demo itu kan Abah beliau Pak Haji ke rumah, Abah nangis kan. Tadi semua. Kata Abah tidak sanggup menceritakan apa yang akan terjadi. Tadi semua. Kita hanya bisa menangis saja. Tadi semua ya. Karena semuanya adalah bagiannya kita yang undangnya semuanya. Karena kita nggak kenal dengan Allah. Ya. Nah inilah makanya kerusakan telah terjadi di muka bumi di semua. Karena akibat kita semua. Kita salah menuduh Allah. Kita salah dengan menciptakan tentang neraka. Kalian salah tentang itu. Ya. Insya Allah nanti malam tentang pernikahan, 5 sila yang harus kita bangun untuk membangun rumah tangga bahagia. Cuma syarat pertamanya tadi, jangan sampai kamu jinah. Wahai perempuan, jangan sampai suamimu jinah dengan dirimu. Karena hubungan badan itu sakral, ingat. Setrum yang tidak ridho konslet, ingat itu. Ya, maka puncak kebahagiaan sebetulnya ada tauhid menyatukan semua. Ya, itulah kenapa banyak ulama itu punya anaknya banyak. Karena dia hanya tahu secara tauhid bahwa bersetubuh itulah sesungguhnya menyatukan rasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian menolak. Nah inilah. Akhirnya masalahnya apa? Ekonomi suami, keluarga, anak-anak bermasalah. Padahal engkau lah sebagai pelaku. Kau berdoa sampai ngelel kayak apapun. Tapi kau itulah hadis Nabi dari semua. Siapa yang menolak ajakan suaminya sampai subuh maka dia dilaknat oleh malaikat, itu maksudnya. Cuma Nabi tidak akan menguraikan terlalu jauh, sahabat. Ya, cuma hari ini kata Abah harus Abah buka karena terjadi perjinahan di dalam rumah masing-masing. Ya, tadi semua. Ya, karena hubungan badan yang sakral yang harusnya dibangun dengan rasa sayang untuk menghadirkan Allah dan Rasulullah itu sebenarnya anak itu hanya akibat, dan maka kata Allah anak itu bukan anakmu. Ya, pahami tadi semua dinisabkan kepadamu karena kamu sebagai proses saja. Kamu aku titip ya kata Allah nih si Fulan nih. Tadi semua. Jangan merasa memiliki. Nah inilah. Akhirnya karena kita beragamanya salah. Mohon maaf saya kurang. Sehat semua. Ya. Walakal hamdu ala ma qadai. Tadi. Astagfiruka wa atubu ilaih. Kita kembalikan pada Allah. Marilah kita belajar untuk tadi. Walakal hamdu ala ma qadai. Apapun kodonya. Tadi semua. Ya. Kenapa? Harus kita terima. Karena kita yang buat. Jangan pernah nyalakan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Allah itu hanya katib saja, mencatatkan saja. Bukan Allah buat program ini buat kamu ya. Itu Allah, bukan Allah itu KPK yang kayak begitu. Tuhan itu adalah hanya menciptakan fasilitas, kamulah. Masalahmu akibat kami. Maka obatmu ya dirimu. Tadi semua. Jangan mencari obat keluar dari dirimu. Tadi semua. Sehat semua ya sahabat. Mohon maaf tadi semua. Selama Abah masih ada umur, masih ada kesempatan, kekuatan untuk menyampaikan, Abah akan gunakan waktu. Biar bukan berarti Abah mengajari siapapun karena merasa lebih baik, tidak sahabat. Ya,
Karena bagi orang hakikat yang sudah melihat semuanya ini sudah parah, maka tiada lain tadi semua. Jangan pakai aturan. Bahasanya kalau kapal kamu sudah mau tenggelam, ada lagi, segera lompat ke darat. Jangan banyak aturan. Oh, ini umurnya belum segini, ini ilmunya masih syariat. Sekarang udah nggak ada lagi syariat hakikat. Semuanya akan mati. Bahasanya begitu. Ya, kalau kalian ngerti. Karena sekarang ini sampai 2035, isi bumi diganti 80% oleh Allah. Ingat itu, kata Abah juga. 2025. Dari Juli kemarin sudah mulai pergantian alam. Maka muncullah nanti musibah penyakit. Muncullah perang. Muncullah tawuran. Itulah cara menghabiskan. Karena selalu ada wasilah. Sahabat, pahami. Ya. Tapi kamu tidak boleh takut. Takutlah hanya pada Allah. Ingat, tidak ada makhluk yang bisa membunuhmu. Darra wala naf'an. Kalaupun ada makhluk membunuhmu, itu diizinkan oleh Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, terimalah tadi. Walakal hamdu ala ma qadain. Ya. Ridholah. Tadi semua. Ya. Sehat semua, bahagia semua. Tadi semua. Tidak boleh pesimis. Teruskan, walaupun bulan sudah kelihatan jatuh, kata Ali bin Abi Thalib, ayo tanam. Tetap yang ke kebun. Tapi lumampah ulah ngalengkah. Jangan kamu lagi yang ke kebun, jangan lagi kamu yang ke kantor, jangan kamu lagi yang sholat, kalau ingin selamat. Tadi semua ya. Itu saja, mohon maaf tasuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau Abah ada umur nanti malam kita akan bahas tentang 5 sila dalam pernikahan yang sebetulnya pernikahan pada tubuh, pernikahan di luar tubuh. Ya, ini manusia salah kaprah, nambahin bini aja sampai 4 tadi semua. Ya, padahal yang disuruh Allah bukan itu sebenarnya. Ya, tapi itu pun boleh, syariatnya ada. Tapi jangan ke situ tujuan pokoknya. Ya, terima kasih.